وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيدنا الفرقان وعلى آله وأصحابه أجمعين كلهم في دار الجنان أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Saudara-saudaraku, para hadirin yang dirahmati Allah, berangkat dari hati yang ikhlas, marilah kita benar-benar bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dan sedang serta akan memberikan kepada kita berbagai nikmat sejak sebelum lahir, lalu kita lahir sampai kita kembali menghadapnya, nikmat tetap terus diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu dalam kebaikan, mengamalkan kebaikan-kebaikan yang telah diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita hidup bahagia untuk selama-lamanya. Adapun tema khutbah Jumat pada waktu yang singkat ini adalah iman membawa kelimpahan. Ada satu kisah di mana seseorang yang pada awalnya hidupnya susah, rezekinya seret terus, sepertinya tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan bisa melangsungkan kehidupannya karena kondisi keuangannya yang kacau. Tetapi dia mendengar ada ceramah dari seseorang, orang yang dalam agamanya, bahwa orang-orang yang imannya kuat, maka dia akan berbagi kepada sesama. Dia tidak takut miskin, walaupun dia susah, tapi masih dia mau berbagi. Ceramah itu membuat dia jadi merenung dengan kehidupan dia. Aku ini miskin, berbagi pula, udah susah ngasih pula. Tapi cobalah aku amalkan. Walaupun seret rezekinya, nggak ada duit yang banyak, kerja pun mocok-mocok, nggak banyak memang diberikannya, tapi dia mencoba untuk mengikhlaskan yang dia kasih. Lambat laun
terjadi perubahan yang drastis terhadap keuangan. Dia sering mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka, yang itu membuat dia semakin bergairah, semangat untuk bersedekah. Pokoknya dia itu orang yang setiap ada hal-hal yang mungkin butuh bantuan, dia datang untuk menolong. Ada orang kesusahan, dibantunya. Ada masjid yang belum selesai, dia sumbang. Walaupun dia belum kaya waktu itu. Pokoknya segala kebaikan yang berhubungan dengan uang, dia siap membantu. Karena memang prinsipnya apa yang kita beri itu kembali. Kita ngasih makanan, maka makanan balik. Kita mengasih ilmu, ilmu akan bertambah ke kita. Kita memberikan pakaian, pakaian balik ke kita. Kita ngasih uang, uang balik ke kita. Lebih gede yang balik dibanding yang diberi. Sampai akhirnya rezeki itu datang berlimpah. Asal dia duduk, ada orang yang nyalonnya. Dipajak, tiba-tiba ada orang yang mengasih dia sekotak emas. Terkejut. Pulang sampai ke rumah, di depan rumah sudah ada emas 3 peti. Kemana-mana orang siap malah membayarkan untuk dia. Dia nggak mengeluarkan uang. Sampai akhirnya rumahnya itu penuh dengan emas. Dan dia nggak sanggup lagi untuk menerima limpahan balasan pemberian itu. Lalu kemudian dia datang kepada seseorang yang dia dengar ceramahnya. Tuan, bagaimana ini Tuan? Aku ini udah gak sanggup lagi, banyak kali rezekiku ini. Ketawa penceramah, kamu ini orang lagi butuh uang, malah kamu gak sanggup menerima uang atau rezeki yang banyak. Sambil bicara dengan penceramah tadi, datang orang lagi menyalamkan dia uang. Dia terkejut. Nah, inilah contoh dari Tuhan. Kita lagi duduk begini, orang ngasih saya begitu mudah. Ya, itu kan karena kebaikan. Tapi ini saya rasa sudah tidak normal lagi. Terlalu banyak. Aku ingin agar rezeki ini di stop, jangan banyak kali, sedang-sedang sajalah. Baiklah kalau memang begitu. Besok ada pertemuan antara raja dengan rakyat. Coba cari tempat duduk yang dekat dengan raja. Nah, pada saat itu, saat raja sedang berpidato, kau tabuk muka sekeras-keras. Nah, nanti kamu di dalam penjara, kamu sudah menjadi kriminal. Tidak ada lagi rezeki yang akan datang kepadamu. Baik, itu lebih menenangkan hatiku, wahai Tuan penceramah. Lalu kemudian besoknya pun datang saat sang raja tadi pidato di hadapan rakyat, masyarakat. Dia duduk, gak kalah jauh dengan raja tersebut. Saat raja tadi berpidato, ditaboknya lah wajah sang raja sekuat-kuatnya sampai jatuh mahkota raja itu. Lalu kemudian panglima dan beberapa orang prajurit menangkap kawan tadi, dan dia dijebloskan ke dalam tahanan. Tangkap, jebloskan, siksa, karena dia mau membunuh raja. Begitu dibawa, sang raja tadi menahan
prajuritnya untuk tidak menjebloskan dia ke penjara. Tahan. Jangan jebloskan anak muda itu ke penjara. Kenapa Tuan Raja? Berikan dia emas 5 peti. Terkejut. Kawan tadi itu yang sudah pasrah dia masuk penjara malah dikasih lagi 5 peti emas. Kenapa Tuan Raja, kata Panglima? Dia kan sudah membahayakan nyawa Anda. Begini. Ini mungkin hidayah dari Allah. Maksud Tuan Raja, saat dia menampar wajah itu dengan begitu keras, itu mahkota raja itu kan terpelanting. Dan pada saat jatuh mahkota itu ke tanah, aku melihat ada kalajengking yang keluar dari mahkota itu. Dan tahukah aku selama ini kenapa aku pusing-pusing, udah banyak obat ramuan yang kuminum nggak sembuh-sembuh, ternyata dari kalajengking. Maka siapkan 5 peti emas. Gara-gara anak muda ini menampar, aku sembuh dari pening. Terkejut kawan itu. Begitulah orangnya. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya berlimpah karena iman. Karena iman. Iman itu sudah pada tahap yakin. Iman itu tidak ada keraguan. Jadi dia mampu memberi kala dia sendiri pun sebenarnya masih butuh uluran tangan. Dikala dia masih membutuhkan bantuan dari orang lain, tetapi dia nekat memberi juga semampu dia. Jadi kita kalau mau bersedekah, berbagi itu tidak mesti kaya. Jangan nunggu banyak duit, harta berlimpah, investasi di mana-mana baru bersedekah. Salah. Saat kita ngap-ngapan sekalipun, kerja pun mocok-mocok, bantulah yang pantas dibantu. Karena setiap yang kita beri itu akan kembali kepada kita. Tidak ada yang memaksa kita untuk memberi banyak, tapi memberi sedikit pun, asal dia ikhlas, itu yang akan menjadi tambahan-tambahan yang berlimpah. Ini karena iman. Iman itu membawa kelimpahan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 51 berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Sesungguhnya kami pasti menolong rasul-rasul kami. Dan sesungguhnya kami ini pasti menolong orang-orang yang beriman fil hayatid dunya, di kehidupan dunia ini. Jadi nggak usah nunggu akhirat, di dunia aja. Orang yang dapat pertolongan Allah di dunia, di akhirat udah pasti dapat. Karena tanda-tanda orang yang selamat di akhirat, di dunia pun selamat. Karena itu kan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia bahagia, di dunia selamat. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat pun selamat, bahagia. Nah, orang yang beramal, orang yang beribadah dengan tujuan negeri akhirat, dia banyak berbuat baik di dunia ini. Itu. Jadi kalau dia kerjaannya berzikir-zikir saja, kerjaannya baca Al-Quran saja, tapi tak membantu orang lain, dengan beranggapan dia ingin menghiasi di dunianya adalah untuk akhirat. Bukan. Kalau itu prinsipnya para nabi, mereka tidak akan bekerja. Justru para nabi itu bekerja. Nabi Adam tukang kayu di hutan, Nabi Daud tukang besi,
Nabi Ayub, tukang sayuran, petani. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Isa, tukang kain wul, tukang pemintal kain wul. Nabi Muhammad, tukang ngebala kambing, pedagang. Jadi kalau hidup itu untuk akhirat tetapi tidak mau berinteraksi dengan manusia, wah, lebih hebat daripada Nabi ini. Lebih hebat dari para wali Allah. Justru orang-orang yang hidupnya untuk akhirat, dia mampu menyeimbangkan kebutuhan duniawinya dan ukhrawinya. Itu baru orang yang hidupnya hatinya ke akhirat, dia akan bantu sesama. Kenapa? Yang dia bantu itu akan berguna di akhirat nanti. Dia berzikir, tapi dia tahu waktu. Dia ibadah, mengerti. Ibadah juga nggak boleh hulu berlebih-lebihan. Tak ada kita disuruh oleh Rasulullah itu beribadahlah sampai kau sakit. Nggak ada. Kalau ada orang yang mengatakan aku sakit ini karena banyak ibadahku, tak diterima oleh Allah. Marah Allah. Masa ibadah menyakiti? Aku ini miskin ini gara-gara banyak bersedekah. Enggak betul itu berarti sedekahnya. Mana ada orang yang miskin karena bersedekah? Kenapa kok dia bisa jadi miskin karena bersedekah? Mungkin salah memahami ilmu sedekah. Kita juga boleh bersedekah, tapi juga jangan bertubi-tubi. Ada jenjangnya. Gak bisa sehari sekali, seminggu sekali kita bersedekah. Gak bisa seminggu, sebulan sekali. Gak bisa sebulan, setengah tahun. Gak bisa setengah tahun, setahun sekali. Ingat, jangan sampai kita berbuat kebaikan sehingga mengorbankan kebaikan-kebaikan yang lain. Jangan. Semua ada ilmunya. Iman. Kalau sudah iman berbicara, ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Iman itu adalah tasdiqum bil janan, wa qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan. Iman itu adalah membenarkan di dalam janan. Janan itu bukan hati, tapi lubuk hati. Kalau hati itu masih bisa berubah-ubah. Setan bisa masuk ke dalam hati manusia, membisikkan nafsu syaitan. Tapi kalau sudah jalan lubuknya, segala jenis pikiran kotor, syaitania tak bisa masuk, karena dia di lubuk hati, bagian dasar hati yang terdalam itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau dia sudah beriman kepada Allah, tidak ada keraguan lagi. Maka rukun iman itu benar-benar. Pertama, beriman kepada Allah. Dan iman kepada Allah melahirkan semangat untuk meningkatkan spiritualitas, ibadah ini. Iman kepada Allah. Beriman kepada sesuatu yang tidak terlihat, tidak kasat mata, itu akan meningkatkan keyakinan bahwa banyak hal-hal yang belum bisa diungkapkan oleh sains. Tetapi kita lebih dahulu mengimani. Mata manusia ini tak sehebat mata iman. Mata manusia masih terbatas jangkauannya, tapi mata iman dia tidak memiliki batasan. Dia yakin ibadahnya membawa ketenangan. Dia yakin dia bersedekah akan balik berlimpah rezeki. Dia yakin setiap kebaikan-kebaikannya akan ada masa panennya. Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat itu melahirkan kedisiplinan. Lihat malaikat-malaikat disiplin, tidak melanggar,
patuh kepada Allah. Jadi kalau kita hidup ini ingin sukses, contoh malaikat-malaikat, disiplin untuk melakukan kebaikan, lawan segala jenis-jenis perbuatan-perbuatan yang tidak produktif seperti kemalasan, kedengkian, dendam. Itu harus kita bersihkan dari lubuk hati kita dengan iman. Yang ketiga, iman kepada Rasul-Rasul. Ini menumbuhkan apa? Menumbuhkan semangat juang, menumbuhkan optimis yang akan berakhir manis. Lihat para nabi, walau mereka diuji, tapi mereka tidak gentar. Walaupun mereka penuh dengan cobaan, rintangan, tetapi mereka jalan terus sampai kepada final kehidupan. Mereka sukses. Baru iman kepada kitab-kitab. Iman kepada kitab-kitab melahirkan semangat untuk mencari ilmu, semangat menambah wawasan. Tidak terpatri kepada satu ilmu, tapi terus menggali, mengasah ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk diri sendiri dan umat. Karena semakin banyak kita membaca, maka akan semakin banyak kita tahu. Semakin banyak tahu, semakin lembut hati kita menerima segala macam aneka perbedaan yang sudah dijadikan oleh Allah sebagai sunnatullah. Lalu iman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat adalah melahirkan sikap waspada, sikap hati-hati dalam kehidupan. Jangan kita itu brutal, jangan kita hidup itu sembrono. Itu iman kepada hari kiamat. Membuat kita waspada, jangan berlebih-lebihan dalam hidup, jangan merusak, jangan suka menghancurkan, jangan menzalimi hak orang lain. Iman kepada hari kiamat. Karena kalau sudah kiamat ini terjadi, nggak ada lagi artinya. Kezaliman yang dilakukan, fitnah-fitnah yang disebarkan, habis semuanya, meninggal mati kalau sudah kiamat. Makanya iman kepada hari kiamat menghasilkan kewaspadaan. Lalu yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar meyakinkan kita yakin kepada Allah dan juga menumbuhkan rasa semangat dalam berusaha. Berdoa, usaha juga. Kita tahu semua ini sudah ditakdirkan Allah, tetapi kita tidak tahu apa skenario yang Allah tetapkan kepada kita. Pulang sholat Jumat ini apa yang kita lakukan pun kita juga nggak tahu apa yang terjadi. Besok pun kita nggak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Maka berdoalah, tetap berusaha, tetap ambil bagian kita sebagai makhluk Allah, bekerjalah, cari karunia Allah di muka bumi ini. Iman akan membawa kepada kelimpahan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada kita. Terus tingkatkan iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah. Semoga kita berlimpah rahmat rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan memperbanyak ibadah, berdoa, bekerja, bersedekah, berbagi kepada sesama. Itu adalah bagian daripada tanda-tanda kuatnya iman kita. Barakallahu li wa lakum al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.